Shalom. Selamat pagi, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKP Mampang, Perapatan. Khususnya bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita berdoa saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah, mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus membagi semua, Datanglah kepadanya, Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua ciptanya. apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Hai manusia yang berdosa, Datanglah kepadanya, jika kau ingin bahagia, dengarlah seruannya. ubah perilakumu, Sambut Yesus Rajamu, agar jiwamu selamat dari dosa dan si jahat. di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah
sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan berperilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 1 dan 4. Ya Raja Maha Tinggi, Kau Yesus Tuhanku, kuasa-Mu abadi di surga takabur, mulialah namamu di alam semesta. Nyatakan kerajaan-Mu di seluruh dunia. Tuhanku yang mulia abadi kuasa. kasih-Mu selalu nyata dan kebenaran-Mu. Umat-Mu yang setia dalam lindungan-Mu. Tetapi yang durhaka di bawah murka-Mu. Hukum Taurat untuk kita minggu ini, hukum Taurat dari yang paling titah kelima sampai yang 10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 1 dan 2. Aku hina bersalah karena dosaku, dengan beban yang berat karena dosaku.
Jemaat kami undang berdiri. kasih Allah yang kudus, Tiada taranya, sungguh agung dan kudus, kasih dan rahmat-Nya. Ku serahkan hidupku untuk melayaninya, karena kasih yang kudus ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus ku ditebus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 2 dan 3. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku, kau besertaku menolongku, kalahkan dosa Dan hasratku, Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya. dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya.
kasih Tuhan tiada taranya, kuasanya kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Epistel untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kita berbaca secara responsor ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia serukan sampai kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Itu tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 512 ayat 2 dan ayat 5. Ada kuasa firman-Kau di rumahmu, itukah Kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan Kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus semua teman. Jemaat, kami undang berdiri. Langkahkanlah sukacitaku, Bila yang sesat kembali padamu untuk memuliakan Yesus Tuhanku, karena pertama masuk rumahmu. Saudaraku, mari masuk. bawa handai tolan bersama. Saudaraku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta untuk kita minggu ini. Shalom. Halo. Pokok-pokok warta jemaat untuk kita pada minggu ini, tanggal 11 Januari 2026. Yang pertama, tema minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan topik Allah menyatakan keselamatan atau Jehovah Domano Gutangammu. Yang kedua, amplop renovasi rumah dinas Huria. Pada hari ini minggu tanggal 11 Januari kita akan memberikan amplop partisipasi perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung program kerja Pokja renovasi. Amplop dapat diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan, ataupun dapat memberikan melalui donasi yang dapat ditransfer melalui QRIS Pokja yang tercantum di halaman terakhir warta. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Yosua Marco Parningotan Siagian, anak dari Amang SP Siagian almarhum, dan Ibu Inang Nyonya Sintua Samianta Boru Turnip, Jemaat AKBP Resort Mampang dari WIK 1, dengan Harlidia Angela Simanjuntak, anak dari Bapak Harapan T. Simanjuntak dan Ibu Tiopma Carolina Manalu, Jemaat AKBP Resort Mampang Perapatan juga dari WIK 5. Pemberkatan direncanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari pukul 8 pagi bertempat di gereja kita di AKBP Resort Mampang Perapatan. Yang keempat, persembahan kasih. Gereja telah menerima persembahan kasih dari jemaat berupa 30 eksemplar Bible dan buku ND untuk dipakai dalam kegiatan PHD yang dilaksanakan di konsistori. Para leader dan jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, kegiatan tengah minggu dapat kita lihat di warta jemaat. Yang keenam, ibadah syukuran awal tahun week 4. Pada hari Jumat sampai dengan Sabtu minggu depan tanggal 16 sampai 17 akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun week 4 yang dilaksanakan di Alpha Resort Hotel and Conference. Kegiatan yang akan didampingi oleh pendeta, diberitahukan kepada warga jemaat sektor week 4 untuk dapat mengikuti ibadah awal tahun ini. Yang ketujuh, pelajar katekisasi CD pada hari Minggu tanggal 18 Januari akan dimulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi CD seperti biasa dimulai pukul 10. Diberitahukan kepada pelajar katekisasi untuk tahun 2025-2026 untuk kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Yang kedelapan, persembahan diakoni di minggu depan tanggal 18 Januari pada ibadah pukul 7 dan pukul 9 dan juga ibadah sore pukul 5
kita akan menyerahkan persembahan diakoni untuk menggunakan amplop diakoni yang akan dibagikan untuk menopang pelayanan diakonia gereja kita. Persembahan amplop akan diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Persembahan ibadah Natal dan Tahun Baru Keluarga. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga dapat diberikan ke Sintua Week masing-masing ataupun dapat ditransfer ke rekening HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-10, pendaftaran seksi dan guru sekolah minggu. Telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang untuk periode 2026-2028. Bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. Diharapkan pendaftaran paling lambat tanggal 18 Januari dan dapat diserahkan kepada sekretariat gereja. Yang ke-11, pendaftaran pelayanan tim multimedia KBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia untuk tahun 2026 dan meningkatkan kualitas serta regenerasi, maka dibuka kembali pendaftaran untuk tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan dalam melayani, dapat mendaftar melalui Sintua Week masing-masing. Laporan penerimaan sementara persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 10 Januari secara rinci dapat kita lihat di warta, dan pemasukan sementara berjumlah 58.448.000. Warga jemaat yang sakit mari kita bawa ke dalam doa. Warga jemaat kita yang sakit, yang pertama Amang Nata Desmanik dan Amang Nata Desmanik, Amang Pesta Robet Siahaan, Amang Siho Lambarita, Amang Buha Sudungan Silaban, Amang Sintua MG Hutajulu, Amang Jamer Karo-Karo, Inang Nyonya Sintua F Siahaan, Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Situmorang, Boru Siregar, Inang Nyonya Lumangkon Priskawati, Boru Limbong, dan Inang Nyonya Sintua DC Manalu, Boru Napitupulu. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota keluarga yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian warta jemaat, persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta jemaat. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan seterusnya. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas amang inang semuanya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita memasuki minggu pertama setelah Epifania. Epifania itu adalah penyataan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan hayati laksanakan adalah dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Di dalam topik minggu, Bapak Ibu Saudara, di almanak kita tertulis berbeda bahasa Batak dengan bahasa Indonesia, sebagaimana di warta kita juga di halaman ketiganya. Tapi saya akan luruskan sebentar bahwa dalam bahasa Batak, Jehovah menunggu tanganmu. Dalam bahasa Indonesia tertulis Allah menyatakan keselamatan. Tidak berbeda sebenarnya maknanya, tapi karena yang tertulis di ayat 6 adalah berkaitan dengan memegang tangan, Jehovah menunggu tanganmu. Karena itu dalam bahasa Indonesia, Tuhan memegang tanganmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada semua manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami dengan teliti, dengan baik, atau mengikuti dari semua kisah-kisah, baik yang kita baca sendiri, bahwa pada saat firman ini diberitakan, umat Tuhan pada waktu itu adalah di masa pembuangan. Masa pembuangan itu bagaikan satu gambaran, ada hidup
ya mereka hidup dalam pembuangan, tetapi sepertinya ada keterpisahan atau terpisah dari Tuhan. Mereka benar-benar hidup ya di pembuangan. Yeremia sangat jelas memberitahu kepada kita, mereka tetap bekerja, bahkan ketika mereka mulai sepertinya putus asa, tidak mau bekerja, tidak mau menikahkan anak, ya sedemikian rupa, tapi Yeremia dengan keras mengatakan, nikahkan anakmu, ya kerjakan kebunmu, ladangmu semua supaya berbuah, supaya kamu memperoleh daripadanya. Mereka tetap diingatkan supaya membina keluarga. Tetapi saudara-saudara, di keadaan seperti itu, ya mereka jauh dari tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah merupakan identitas diri mereka, identitas kebangsaan mereka, karena mereka adalah umat Tuhan yang sudah dituntun Tuhan dari tempat yang sangat jauh sampai ke tanah perjanjian itu. Dan puncaknya kita ingat, di tanah perjanjian itu ada bait Allah yang mereka pakai untuk beribadah bersama sebagai tempat mereka bersekutu sedemikian rupa. Dan perlahan tentunya jauh dari identitas mereka yang kita katakan sebagai bangsa, kan bangsa Israel diberi tanah perjanjian, tapi juga umat Tuhan yang ada pusat peribadahannya, itu identitas mereka, tetapi sekarang mereka jauh. Seperti itulah gambaran pembuangan itu, saudara-saudaraku, yang dialami oleh umat Tuhan pada masa disapa oleh Yesaya 42 ini. Pembuangan bukan hanya soal di mana mereka berada, tetapi yang paling esensial adalah di mana sekarang hati mereka berada. Ya, saya ulang, mereka sudah meninggalkan Yerusalem, ya, sekarang berada di pembuangan, ya, tadinya dari Babilonia, kemudian terakhir jadi ke Persia, saudara-saudara yang menguasai mereka. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itulah Tuhan bersabda melalui seorang nabi yang dipanggil. Panggilan itu juga kalau kita dengar bagaimana dekatnya Tuhan, sampai nabi ini disebut dengan Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, yang nanti itu menjadi prototipe daripada Yesus Kristus. Tuhan berkata melaluinya, "Aku ini Tuhan, aku akan memegang tanganmu." Bahkan di sini sebenarnya telah memegang tanganmu. Ayat 6, saudara-saudara. Ini bukan bahasa otoriter atau bahasa kekuasaan, saudara. Tapi ini adalah ungkapan keintiman dari Tuhan kepada umat. Seperti keintiman seorang ayah kepada anaknya, orang tua kepada anak-anaknya. Di dunia Yahudi kuno, saudara-saudara, tangan yang dipegang berarti ya menuntun sedemikian rupa, saudaraku. Itu adalah perlindungan, itu adalah penuntunan dalam perjalanan, dan yang paling penting lagi, ini adalah jaminan bahwa seseorang yang memegang tangan itu akan menyertainya dalam perjalanan ke depan, saudara-saudara. Oleh karenanya topik minggu ini, saudara, bahwa Tuhan memegang tanganmu, aku memegang tanganmu. Ini mau menyampaikan kepada orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin, dituntun, dan diberi jaminan penyertaan oleh Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, ada orang mengatakan sesungguhnya kita juga sedang dalam pembuangan.
tanda petik sebutan pembuangan di sini. Pembuangan yang bagaimana maksudnya? Kita terbuang sekarang atau terkungkung sekarang di dalam serba sibuk, saudara. Sibuk memiliki makna banyak yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, kata sibuk saya pikir akrab dengan kita. Ditanya, kok enggak datang kemarin? Oh, sibuk. Kok kamu sepertinya belum ada aktivitas bersama di kita di sini? Oh iya, saya sibuk. Ya, saya jarang ketemu dengan kamu. Kamu di mana ya? Ah, itulah sibuk. Wah, saudaraku, ini sekarang ya yang mengikat banyak manusia. Giat dan rajin dalam melakukan sesuatu. Sesuatu ini bermacam-macam, saudara-saudaraku. Ya, baru-baru ini kita dikagetkan berita dari satu daerah di daerah ujung Jawa ke arah Sumatera sana. Satu keluarga muda belum punya anak, sedemikian rupa suaminya terobsesi bermain judi sampai miliar. Ada dulu pertama-tama dia menerima keuntungan atau menang, tapi kemudian amblas semuanya. Dari amblas itu semua lalu dia tergoda, akhirnya tindak kriminal, membunuh dan kemudian mencuri di rumah mewah. Tapi pada akhirnya ketangkap. Lalu istrinya sadar, wah rupanya dia selama ini giat dengan judinya, tapi sekaligus giat dengan pikirannya untuk tindak kriminal. Itu sesuatu untuk dia, saudaraku, sesuatu untuk kita berbeda. Saudara, sibuk itu penuh dengan kegiatan. Tidak ada waktu luang karena terikat dengan aktivitas tertentu. Itu sekarang yang mengikat manusia. Dan itulah sekarang ini yang menjadi pembuangan tanda petik untuk manusia modern. Manusia yang berada di tengah-tengah masa-masa sekarang. Saudaraku, kata sibuk ini menggambarkan keadaan seseorang atau sesuatu yang tidak menganggur dan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Seperti kita katakan tadi, tapi hal-hal ini membuat dia kehilangan arah, tidak jelas kemana hidupnya, kehilangan makna hidup karena dia asik di rutinitas tertentu tadi, dan kemudian merasa asing dengan keramaian. Ada orang ramai di sekitarnya, tapi dia merasa asing di situ. Dan yang paling berbahaya lagi, hidupnya sepertinya tidak berguna. Sama seperti tadi umat Israel dalam pembuangan, saudara. Seperti itulah gambaran manusia di zaman modern dengan segala kesibukannya. Tapi tolong kita lihat dulu gambar. Bisa ditampilkan barangkali gambar itu? Ya, coba kita lihat dulu saudaraku. Seperti itu gambar keadaan orang tertentu. Dilihatnya ada sesuatu atau banyak hal di depan sana. Dia tertarik untuk itu. Walaupun ada tangan yang menahannya, tapi dia berusaha tetap meninggalkan itu. Pembuangan zaman kini adalah kesibukan yang mengasingkan. Hari ini kita tidak dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak dari kita hidup dalam pembuangan yang bernama kesibukan. Kesibukan ini membuat kita jarang berdoa bersama dengan keluarga. Coba hitung Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita berdoa bersama keluarga. 2 hari yang lalu kami berkunjung ke rumah keluarga senior.
Mereka berkata seperti ini, tidak tahu juga lah bagaimana kami 4 orang di rumah ini. Anak kedua, karena anak pertamanya sudah nikah dan itu di Kanada tinggal, di Australia. Anak kedua sudah 39 tahun belum nikah. Kemudian anak ketiga perempuan usia 35 tahun belum nikah. Lalu si ayah dan si ibu. Katanya kami masing-masing ya baca renungan, berdoa sendiri-sendiri. Masih ada duanya, tapi sendiri-sendiri. Jarang berbicara dari hati ke hati. Saya kagum dengan seorang pendeta muda. Ketika kami mengadakan perkunjungan ke jemaatnya, tugas dari Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah DKI, karena di jemaatnya ada sedang dipersiapkan paduan suara anak yang mau ikut ke Manokwari di tahun 2026 ini mengikuti Pesparawi. Lalu saya telepon beliau karena kami sudah tiba di situ. Pak Pendeta di mana sekarang? Oh ya maaf Bang, selama ini kami tidak bisa bersama dengan anak-anak karena kesibukan baru pindah. Malam ini kami ada waktu untuk share firman Tuhan. Itu minggu malam, saudara-saudaraku. Mereka melaksanakan sendiri. Ada waktu untuk keluarga itu, untuk anak-anaknya berbagi firman Tuhan. Tentu ketika mereka lakukan seperti itu, berbicara dari hati ke hati, itu bukan hanya firman Tuhan, tapi itu tentunya sudah ikut serta dengan apa yang mereka pergumulkan dalam hidupnya. Kesibukan jarang berhenti untuk mendengar Tuhan, saudaraku. Kesibukan itu terus mengikat kita. Akhirnya waktu untuk Tuhan atau mendengar Tuhan sangat sedikit. Bapak, Ibu, saudaraku, kita tinggal di rumah sendiri, tetapi terasa asing satu sama lain. Anak sibuk dengan gawai, gadget, orang tua sibuk dengan pekerjaan, keluarga sibuk bertahan hidup. Seperti Israel dalam pembuangan, kita tetap bergerak seperti mereka bergerak, tetapi kehilangan arah pulang atau arah yang benar, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, gambaran itu sekarang tentu sudah kita lihat. Jika kita berbicara soal pembuangan, soal keberadaan orang dalam pembuangan, itu tidak jauh di dunia lama, tapi itu sekarang ada di sekitar kita atau kita mengalaminya. Tapi disinilah firman Tuhan, saudaraku. Mohon gambar yang kedua, saudara, dimunculkan. Tuhan mengulurkan tangan. Perhatikan tangan yang datang dari atas. Tuhan menggenggam tanganmu. Dan itulah makna Epifania, Bapak Ibu Saudara. Epifania itu tanggal 6 Januari, masa Natal berlalu. Masa Natal itu tanggal 24 sampai tanggal 6. 6-nya itu sudah Epifani. Tuhan menampakkan wajahnya, Epifania. Epi itu menampakkan, Fania itu wajah, menampakkan. Tapi kita pahami lebih sederhana ungkapan itu, menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri bukan hanya wajahnya saja, saudaraku, tapi sekarang Dia mengulurkan tangannya, menjulurkan sedemikian rupa. Aku memegang tanganmu. Seperti itulah ungkapan Tuhan kepada orang dalam pembuangan, dalam orang keterasingan, saudara-saudaraku. Tuhan menyatakannya langsung. Dan itu tentunya kita terima seperti yang diungkapkan dalam firman atau epistel yang kita baca tadi. Itu dalam Yesus
ia datang mendekat Immanuel, ia menjulurkan tangannya sedemikian rupa. Dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara, di dalam pemahaman Lutheran tentunya lebih dekat lagi dengan kita. Keselamatan selalu dimulai dari anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Anugerah, sola gratia, Tuhan yang menjulurkan tangannya, Tuhan yang datang, Tuhan yang mau memegang sedemikian rupa. Saudara, bukan kita yang lebih dahulu menggenggam tangan Tuhan, bukan, tetapi Dia yang lebih dahulu memegang tangan kita. Namun seringkali saudara, kita terlalu sibuk untuk mau menerima genggaman itu. Sebaliknya kita sibuk menggenggam pekerjaan, sibuk menggenggam rencana-rencana yang banyak ke depan, sibuk menggenggam, ini bahaya lagi, kekhawatiran-kekhawatiran, bagaimana ke depannya. Kita sibuk dengan yang tidak begitu perlu kita perbincangkan. Sehingga saudaraku, tangan kita penuh dengan genggaman yang tidak perlu untuk kita. Sementara genggaman tangan Tuhan tidak lagi bisa kita terima karena kita menggenggam hal-hal yang tidak baik, saudara. Dan itulah sikap yang pertama dari kita manusia, yaitu sikap menolak genggaman tangan Tuhan. Tolong slide berikutnya. Lihat saudaraku, gambarannya kira-kira seperti itu. Tangan datang dari atas, tetapi dari bawah, yaitu saya, manusia yang sibuk menolak sedemikian rupa. Menolak genggaman Tuhan di dunia modern yang sibuk, saudaraku. Itu berarti memilih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kesibukan dan kontrol pribadi sebagai sandaran hidup. Tidak mau berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak ditolak secara terbuka, tidak mengatakan kau tidak perlu, tetapi disisihkan oleh agenda-agenda, disisihkan oleh ambisi-ambisi, disisihkan oleh rasa aku mampu tanpa engkau. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Inilah bentuk penolakan, sikap menolak genggaman Tuhan di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah keterasingan, saudara-saudara. Tapi sikap yang diinginkan Tuhan tentunya kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Ini sikap yang kedua adalah sikap menerima genggaman Tuhan. Masih ada kayaknya slide-nya, kita lihat dulu. Ya, dia tidak lagi menolak, tapi dengan pasrah mau digenggam oleh Tuhan. Dan genggaman itu kita lihat bukan lagi sekadar tangannya saja, tapi totalitas hidupnya. Di dunia modern, jika kita menerima genggaman Tuhan, itu berarti mengakui keterbatasan diri kita dan memilih percaya di tengah lautan hidup ini. Percaya, mempercayakan diri, saudara-saudara. Ini juga perlu kita pahami Bapak Ibu, 3 aspek iman, faith itu 3 aspeknya. Satu believing itu adalah hanya di sini. Lebih banyak kognisinya, saya tahu, aku percaya, wah itu believing. Tapi aspek yang kedua adalah trusting. Trusting itu saya, ya Tuhan, saya menyanyi, ya Tuhan pimpin aku berserah. Itu trusting, menyerahkan diri. Aspek pertama hanya tahu, aspek kedua saya mempercayakan diri. Tapi aspek yang ketiga adalah doing. Doing itu seperti yang pernah ada seseorang yang muda yang kaya datang kepada Tuhan.
Apalagi yang harus kulakukan supaya aku bisa memperoleh kehidupan itu atau janji Tuhan itu. Oh, apa kata firman Tuhan, kata Yesus, oh itu aku sudah lakukan semua. Aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri. Semua dia bilang sudah kulakukan sesuai dengan apa yang kata. Oh iya, ada satu lagi. Apa pikirnya? Juallah hartamu, lalu berikanlah kepada yang miskin. Lalu ikutlah aku. Sedih rasanya tidak mau dia melakukannya, saudara. Itu yang kurang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi kita berbicara soal menyerahkan diri kepada Tuhan atau menerima genggaman Tuhan. Itu adalah menyerahkan diri secara total, tidak sekadar tahu ada Tuhan, tapi dia mau memberikan dirinya sekaligus tentu melakukan dalam kehidupannya. Orang yang menerima genggaman Tuhan adalah orang yang membuka hati untuk dipimpin Tuhan, bukan karena hidup bebas masalah, tetapi karena sadar bahwa kekuatan, bahwa arah hidup dan arah ketenangan hati sejati, ya, itu adalah dari penyertaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, sekarang tentunya kita sudah bisa perhatikan atau lihat diri kita. Bagaimana sikap saya akan anugerah Tuhan itu yang mengatakan, aku menggenggam tanganmu, aku mau mengarahkan jalanmu, aku mau memimpinmu di tengah-tengah kesibukan duniawi ini. Sikap yang bagaimana? Sikap kita Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, sangat indah tahun transformasi HKBP. 4 tahun kita berbicara soal transformasi. Tahun lalu kita berbicara soal transformasi kelembagaan. Tahun ini kita berbicara tentang peran keluarga, yaitu pengajaran iman dalam keluarga. Dan di tengah-tengah pembuangan tadi Bapak Ibu Saudara, jika kita memilih tentu sikap yang kedua tadi, menerima, orang yang terbuang di kota akan dibawa pulang ke rumah dalam pegangan Tuhan. Slide berikut. Kita akan dituntun. Ya, lihatlah saudaraku, indah sekali ilustrasi ini. Ya, tadi ada yang menarik-narik, ada tangan Tuhan yang menjulur, tapi sekarang sudah dilihat di depan sana ada istri, ada anak, ada Alkitab, ada salib di situ, saudaraku. Saudara, ini mau berbicara untuk kita bahwa di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, kita mau bertransformasi dengan baik. Jika tadinya kita berada di dalam kebingungan atau kita lihat sekarang ini bagaimana arah, tapi sekarang kita diingatkan supaya kita bertransformasi. Tidak dimulai Bapak Ibu Saudara dari mimbar. Perlu mimbar, perlu gereja seperti ini, tapi dimulai dari ruang keluarga. Sangat bagus Bapak Ibu Saudara buku yang dikeluarkan kantor pusat AKBP tentang panduan tahun transformasi pengajaran iman dalam keluarga. Bisa di-download dari internet untuk kita semua, lengkap, di-download saja. Di situ digambarkan bagaimana fungsi gereja sebagai eklesia domestika, atau sering juga kita sebut sebagai gereja kecil, miniatur gereja, saudara-saudara. Di situ dimulai transformasi itu. Dan kesitulah kita dibawa pulang, dibawa kembali saudaraku ke keluarga. Tuhan ingin memegang tangan kita saat orang tua meluangkan waktu berdoa bersama anak. Saat keluarga makan bersama tanpa tergesa.
Masih banyak yang bisa cerita, barangkali Bapak Ibu menceritakan pengalamannya dulu masa anak-anak bersama dengan orang tuanya. Bagaimana kebiasaan HKBP, warga Batak Kristen. Tapi bukan hanya warga Batak, saya pikir gereja-gereja awal. Karena kita bertumbuh, rata-rata gereja di Indonesia ini adalah gereja yang bertumbuh dari warga kecil. Peran keluarga sangat penting Bapak Ibu Saudara. Masih kita ingat barangkali kalau masih remaja di tahun-tahun 60-an, hidup di daerah Sumatera Utara, rumah-rumah keluarga itu di pukul 7 malam pasti ada ibadah bersama dengan anak-anak di situ. Itu kebiasaan kita yang sudah banyak dilupakan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang mau kita kembalikan. Dan kesitulah kita diajak untuk kembali, untuk pulang Bapak Ibu Saudara. Pulang dalam arti bukan sekadar pulang ke masa lalu, tapi pulang tentunya kepada esensinya, esensi kebersamaan. Kalau dulu tidak ada meja makan, yang ada adalah hamparan tikar. Di situ anak dan orang tua. Tapi sekarang dikatakan di meja makan, ya. Tapi esensi dari situ kan ada acara makannya, dan di acara makan itu tentunya diikut sertai dengan percakapan. Percakapan itu kemudian di situ nanti akan ada juga doa bersama. Bapak Ibu Saudara jangan mikir, woi sulit sekali kalau tiap malam. Tidak harus tiap malam. Seperti tadi yang saya katakan, mereka hanya minggu malam melaksanakan sedemikian rupa. Atau ini bisa juga, ya, ada yang jauh, si ibu kerja di Jakarta, suami di Medan misalnya, atau di tempat yang lain, anak-anak di mana. Ayo, bisa dibantu sekarang oleh teknologi modern. Ya, bisa WhatsApp grup, bisa pakai Zoom. Ya, tapi di situ ada kebersamaan dengan baik, saudara-saudara. Pulanglah dalam keluarga, dan keluargamu benar-benarkah ada firman? Benar-benarkah ada persekutuan? Mari kita buka nyanyian kita tadi, bagus sekali Bapak Ibu Saudara, BNH 512 di ayat 2-nya. Ada kuasa firmankah di rumahmu? Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada kuasa firmankah di rumahmu? Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Slide terakhir saudaraku, inilah suasana gereja kecil, Ecclesia Domestika atau miniatur gereja, pulang ke rumah dalam genggaman Tuhan. Bukan berarti harus lebih banyak waktu di rumah Bapak Ibu Saudara, tapi esensinya adalah persekutuan yang damai, sukacita, terbuka bersama dengan keluarga. Disitulah kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan orang-orang percaya, dan itu adalah anak-anak kita, anggota keluarga yang lainnya. Karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dari pembuangan,
Hari ini adalah Epifania. Epifania yang mengundang kita untuk bertanya dalam hidup. Apakah aku masih di pembuangan kesibukan? Tuhan tidak memaksa saudara. Ia hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Aku akan memegang tanganmu. Pulanglah, pulanglah ke iman yang sederhana, pulang ke keluarga, pulang ke Tuhan yang setia." Dan biarlah kita berkata juga, "Tuhan, lepaskan genggaman kesibukanku, agar aku dan tanganku kembali Engkau pegang." Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Sungguh tangan-Mu Engkau julurkan, menggenggam kami, memegang kami di tengah perjalanan di dunia ini. Ya, kesibukan dunia acap kali mengikat kami, acap kali membuat kami terpesona, akhirnya meninggalkan akar Kristiani, kebersamaan di gereja, terutama gereja kecil, yaitu keluarga kami masing-masing. Seruan-Mu untuk mengajak kami kembali ya Tuhan, kembali kepada gereja, kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Terima kasih, kuatkanlah kami ya Bapa. Seminggu ke depan kami mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami, sertai berkatilah kami Tuhan. Dan jadikanlah kami juga menjadi berkat, seperti para nabi-Mu yang Engkau utus, menyampaikan anugerah-Mu, menyampaikan kasih-Mu, supaya orang-orang di sekitar kami juga tetap bersama dengan Tuhan dan keluarganya. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan sebagian dari mereka sudah lama. Dalam pokok doa kita, Bapak Natades Manik, Bapak Pesta Robert Siahan, Bapak Sihol Ambarita, Bapak Buha Hasudungan Silaban, Amang Sintua MG Huta Julu, Amang Janer Karo-Karo, Inang Nyonya Sintua F. Siahan Buru Tampu Bolon, Inang Situ Morang Buru Siregar, Inang Nyonya Lumukan Buru Dimbong, dan Inang Nyonya Situa DC Manalu Buru Napi Tupulu. Ya Tuhan, sertai berkatilah mereka, beri mereka Tuhan senantiasa pengharapan teguh kepada Tuhan saja. Dan berkatilah obat istirahat, dampingan medis dan dampingan keluarga, melaluinya memperoleh kesembuhan. 13 orang saudara kami berulang tahun kelahiran di minggu ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka dalam hitungan pertambahan tahun, tapi sekaligus mereka semakin teguh berjalan ke depan bersama-Mu. 5 keluarga berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa mengikat mereka dalam kasih. Dan ulang tahun pernikahan itu juga mengingatkan mereka akan janji mereka supaya teguh dalam rumah tangga. Ya, biarlah mereka boleh merenungkan itu dengan baik dan tetap bertekad berjanji akan bersama ke depan sebagai keluarga bahagia. Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan aktivitas bersama kami di tengah jemaat-Mu. Tuhan senantiasa yang akan menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan rencana pernikahan saudara Yosua Siagian dengan Harlinda Angela Simajunta yang akan dilaksanakan hari Sabtu depan ini. Berkati mereka dalam persiapan mereka, dan kedua belah pihak keluarga juga menopang sehingga terwujud apa yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan doa kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Amin.
Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita akan serahkan pada saat kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.